Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Akhirnya bursa transfer musim panas 2022 resmi berakhir. Banyak kejutan di bursa transfer musim panas ini. Tapi gua nggak akan ngebahas semuanya. Gua akan bagi beberapa part yang gua akan record pada hari ini, kemudian hari entah Sabtu atau Senin. Jadi kalian tunggu saja. Jadi kita akan bahas yang pertama adalah Manchester United. Mana suaranya fans MU di sini? Kita akan bahas MU. Nah, ini transfer MU ini menarik sekali. Mereka dalam 3 tahun terakhir sudah membelanjakan uang sekitar, kalau gua nggak salah baca di salah satu website mengatakan bahwa 150 juta sekian yang sudah mereka belanjakan di bursa transfer. Tapi hasilnya sampai sejauh ini belum ada trofi yang mereka dapatkan. Manchester United terakhir kali meraih gelar juara itu pada tahun 2016. Ketika itu masih dilatih oleh Jose Mourinho. Mereka meraih 3 trofi treble domestik, yaitu kalau tidak salah Carabao Cup, Europa League sama Community Shield kalau gua nggak salah ingat ya. Jadi sebenarnya kalau kalian nanya gua, Mar, sebenarnya MU butuh nggak sih belanja besar? Karena kalau kita lihat kedalaman squad yang dimiliki oleh Erik ten Hag sejauh ini lumayan bagus, walaupun sekali lagi belum menunjukkan permainan yang bagus-bagus banget lah ya. Walaupun tadi pagi menang dengan skor 1-0 lawan Leicester City, itu belum menjadi jaminan bagi MU untuk meraih kemenangan di laga berikutnya, karena walaupun mereka sudah meraih hasil 3 kemenangan beruntun, belum tentu mereka menjadi juara. Yang harus mereka butuhkan adalah konsistensi yang harus mereka jaga, yang harus mereka miliki, dan itu penting karena untuk tim sekelas Manchester United, trofi itu harus mereka dapatkan setiap tahun. Setelah ditinggal oleh Sir Alex Ferguson 2013 lalu, mereka seolah kehilangan nakoda. Sudah ada nakoda David Moyes gagal, Mourinho gagal, Ole gagal, Ralf Rangnick gagal, dan itu ya tidak kejelian dari manajemen klub atau manajemen dan juga pelatih menurut gua ya, karena mereka pasti ada konflik, masalah pembelian pemain, kemudian masalah taktik mungkin ya. Gua nggak tahu, ini asumsi saya semata. Kalian yang fans MU jangan pada protes, wah Mourinho sok tahu. Tapi kalau yang gue lihat dari beberapa tahun terakhir, mungkin itu salah satu penyebab Manchester United tidak bisa meraih trofi. Seperti ketika mereka masih dilatih oleh pelatih legendaris Sir Alex Ferguson. Nah, gini, pertanyaannya sekarang, apakah Erik ten Hag
bisa meramu skuad yang penuh bintang di Manchester United. Mereka baru saja mendatangkan Anthony, kemudian Casemiro, kemudian Martin Dubravka. Apakah Erik ten Hag bisa meramu taktik yang tepat untuk membuat Manchester United kembali ditakuti seperti dulu? Itu pertanyaannya sekarang. Dan kalian para fans Manchester United selalu menuntut lebih. Berikanlah waktu untuk Erik ten Hag, berikanlah waktu untuk Anthony, memberikan yang terbaik buat kalian, dan tolong kalian ekspektasinya jangan terlalu tinggi, apalagi kepada Anthony yang ditebus dengan harga 100 juta euro. Kenapa lo bilang begitu sih, Mar? Gini, kenapa gue bilang begitu? Karena yang pertama, Anthony ditebus dengan harga mahal. Otomatis ekspektasi orang kepada dirinya sangat tinggi. Oke, itu jelas. Tapi dia masih muda, masih 22 tahun. Jadi masih banyak ruang untuk dia berkembang. Dan itu harus bisa poles dengan baik oleh Erik ten Hag. Dan yang kedua, Anthony harus bisa paham, ini Liga Inggris, bukan era divisi yang gaya mainnya jauh berbeda, kemudian ekspektasi supporter juga berbeda. Dia berada di Ajax, klub yang sudah sukses di Liga Belanda, sedangkan Manchester United ini adalah klub sukses yang lagi tidur istilahnya, belum bangun dari mimpi. Mereka masih belum kembali untuk terbangun dan meraih trofi, ya. Jadi ya, Anthony harus bisa bedakan antara Ajax dan juga Manchester United. Ajax klub sukses di Liga Belanda, sedangkan Manchester United adalah macan yang tidur, atau setan merah, setan yang lagi tidur istilahnya. Jadi Anthony harus bisa membuat para fans dan juga pengamat itu tidak melabeli Anthony sebagai pembelian gagal dari Manchester United. Karena gini, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena sudah terlalu banyak pemain Manchester United yang diharapkan menjadi pemain bintang, tapi justru malah hancur. Contohnya saja Angel Di Maria, Memphis Depay. Itu mereka ekspektasinya terlalu tinggi, sehingga ketika mereka tidak perform, mereka akan dibully oleh para netizen. Untung netizen zaman dulu itu, zaman 2015-2017 itu belum sekeras sekarang, ya. Belum secepat sekarang. Kalau sekarang salah dikit dibully, ya. Salah dikit dibully. Jangan, Pak, jangan. Mereka butuh waktu, mereka butuh adaptasi, sehingga kalian para netizen juga harus mengerti bahwa Manchester United sedang mulai kembali ke tempat semula mereka. Kita ambil contoh ketika seorang Cristiano Ronaldo di Juventus, dia kan digadang-gadang sebagai pemain yang sudah tidak asing dengan gelar Liga Champions.
ekspektasi begitu tinggi, tapi kemudian apa yang terjadi? Juve tidak meraih gelar UCL dan akhirnya Ronaldo pergi kembali ke pelukan sang mantan klub Manchester United. Jadi ekspektasi itu boleh, tapi jangan terlalu jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi otomatis pemain itu akan terbebani. Waduh, ini kalau aku mainnya jelek, kalau gue mainnya jelek akan diomongin orang nih, gitu loh. Sedangkan kalau aku mainnya bagus akan dipuji. Aku akan coba main bagus terus. Tapi nggak selamanya nggak bisa si pemain itu main bagus terus gitu loh. Ada kalanya mereka akan bermain agak flop, mungkin kurang mood atau apa di satu pertandingan tertentu gitu loh. Jadi nggak semua ya, kita harus berikan dia waktu, kita harus berikan Anthony waktu, karena dia masih muda, 22 tahun. Jadi dia harus bisa memahami bahwa ini Liga Inggris. Walaupun Anthony dilatih oleh Erik ten Hag di MU, belum tentu dia bisa sebagus waktu dia masih dilatih Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Nanti pasti ada omongan dari para netizen ataupun para pengamat. Wah, Anthony pembelian gagal. Pak, kalau 100 juta itu dimanfaatkan dengan baik oleh Anthony, maksudnya dia bisa membayar harga yang dikeluarkan Manchester United, gua rasa akan worth it Anthony 100 juta euro. Jadi seperti judul di video ini, Manchester United lagi membangun ulang materi skuad mereka. Jadi kita akan tunggu, bisakah Manchester United meraih sesuatu gelar di musim ini, atau justru kembali Manchester United mengalami kemunduran seperti musim-musim sebelumnya. Atau kita akan lihat, bisakah Erik ten Hag meracik strategi yang tepat untuk membawa kembali setan merah bangun dari tidurnya dan meraih trofi Liga Inggris di masa depan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.